Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6, kelas 3 FITB 2021 ingin mempresentasikan tugas besar Pengkom 2 data analisis, yaitu dataset cuaca di daerah Jawa Barat. Berikut adalah nama-nama dari kelompok kami. Oke, di sini kita ada 5 pembahasan ya. 1 yaitu deskripsi data dan file, 2 statistika data, 3 visualisasi data, 4 nilai korelasi data, 5 cleansing data dan kesimpulan. Oke, di sini ada deskripsi data dan file. Nah, bisa dilihat di sini ada dataset cuaca di daerah Jawa Barat. Kita mengambil sumber dari weather.com, itu terletak di Indonesia, dan format filenya itu Excel. Dan ukuran datanya itu 7 kolom dan 28 baris. Untuk rincian datanya terdapat 7 kolom, yaitu ada atribut-atribut, nomor, nama daerah, dan lain-lain, dan ada 28 baris, yaitu terdiri dari 1 baris judul dan 27 baris kota dan kuantitatif, dan tabelnya bisa dilihat di kanan. Statistika data. Statistika data yang dicari seperti persentil, distribusi frekuensi, rata-rata, jumlah data, data maksimum, data minimum, range data, dan juga standar deviasi. Di sini ada tabel karakteristik dari setiap atribut, dari nomor, nama daerah, juga suhu max, kemudian ada atribut suhu minimal, dan juga suhu kelembapan. Ada juga atribut tekanan udara dan atribut kecepatan angin. Lalu ada tabel distribusi frekuensi dari setiap atribut. Dalam tabel tersebut terdapat interval dan juga frekuensi dari setiap atribut seperti kelembapan, kecepatan angin, kemudian tekanan udara. Lalu di sini ada nilai rata-rata, standar deviasi, range, dan juga persentil dari setiap atribut. Untuk persentil ada yang 10%, 25%, 50%, 75%, dan 90%. Selanjutnya kita akan membahas visualisasi data. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anafudin Pramudito dengan NIM 163-21179 yang akan menjelaskan tentang visualisasi data. Yang pertama adalah perbandingan kategori. Di sini kami membandingkan antara suhu minimal tiap daerah dan suhu maksimal tiap daerah sebagai berikut. Kemudian hierarki dan hubungan keseluruhan. Kami mengambil sampel suhu maksimal dan suhu minimal. Kemudian kelembapan dan tekanan udara sebagai berikut. Kemudian kecepatan angin. Kemudian terdapat hierarki dan hubungan sebagian. Kami mengambil contoh salah satunya yaitu wilayah Kabupaten Bandung. Kemudian scatter plot, kami membandingkan antara kota dan atribut yang kami masukkan, yaitu berupa suhu maksimal dan minimal. Kemudian perbandingan sebagian dan keseluruhan, kami mengambil sampel berupa perbandingan keseluruhan, yaitu suhu maksimal, kelembapan, suhu minimal, tekanan udara, dan kecepatan angin. Kemudian pada perbandingan sebagian, yaitu kami mengambil contoh dari salah satu wilayah di Jawa Barat, yaitu Kabupaten Bandung. Nilai korelasi data. Untuk pemrograman korelasi data ada sebagai berikut, dan di sebelah kanan ada nilai korelasi perbandingannya. Di sini ada perbandingan antara suhu maksimal dengan suhu minimal dan suhu maksimal dengan kelembapan. Di sini sebelah kiri ada suhu maksimal dengan tekanan udara dan suhu maksimal dengan kecepatan angin. Selanjutnya, perbandingan antara suhu minimal dengan kelembapan dan suhu minimal dengan tekanan udara. Untuk sebelah kiri, ada suhu minimal dengan kecepatan angin dan kelembapan dengan tekanan udara. Selanjutnya, perbandingan antara kelembapan dengan kecepatan angin dan tekanan udara dengan kecepatan angin. Selanjutnya, cleansing data. Lalu ini berikut ada langkah-langkah untuk cleansing data. Langkah pertama, kita import dulu pandas dan juga matplotlib.pyplot. Kemudian, deskripsikan dataset yang akan kita buka.
Misalkan dispesifikasikan sebagai DF. Kemudian untuk memprint jumlah baris dan atribut kolom, kita print df index dan df.column. Kemudian untuk mendapatkan subset dari range tertentu, bisa kita print df dalam kurung indeks yang akan kita cari. Selain itu, untuk mendapatkan subset dari kolom tertentu, bisa df.log dalam kurung indeks dan nama atribut yang akan kita cari. Selain itu, bisa juga untuk sort terus terurut menurun maupun naik dengan sort values dalam kurung atribut yang akan kita cari, ascending 0 untuk sort menurun dan ascending 1 untuk sort naik. Kemudian untuk tabel distribusi bisa df suhu max misalkan sebagai atributnya .value const. Kemudian untuk menampilkan deskripsi data statistik penting bisa df dalam kurung describe. Selain itu, untuk menampilkan statistik tertentu bisa df dalam kurung atribut. Kemudian statistik yang akan kita cari misalkan min std, kuantil, suhu max. Kemudian untuk menampilkan visualisasi bisa kita deskripsikan df.plot kind sama dengan jenis yang akan kita visualisasikan, kemudian x dan y sebagai atribut yang akan kita visualisasikan, dan titel sebagai judul. Selain itu untuk mencari korelasi, tinggal kita print df suhu max misalkan atributnya .korelasi atribut yang akan kita cari. Di sini ada contoh dari output seperti ini. Kesimpulannya, program untuk mengolah dataset dapat digunakan dengan menggunakan Python, Jupyter, dan juga Matplotlib, sehingga dapat mempermudah pekerjaan. Selain itu, dataset yang akan kita hitung pun dapat kita dapatkan datanya hanya dengan beberapa detik saja.